Halo, apa kabar kalian semua? Aku harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, aku mau berterima kasih ke kalian sudah klik dan menonton video ini. Kalau ngomongin soal keuangan, pasti yang terfikirkan itu ke budgeting ya. Pernah nggak sih kalian ngerasa bingung gimana buat mulai ngatur keuangan kalian? Gimana buat mulai nabung? Gimana caranya supaya tiap bulan nggak over budget? Kali ini aku mau share pengalaman aku ke kalian semua, gimana kita bisa mulai mengelola keuangan kita agar keuangan kita bisa lebih sehat dan tidak over budget pastinya. Dan yang lebih penting, tujuan keuangan kita bisa tercapai. Yang pertama harus dilakukan itu, kita tuh harus tahu betul sumber pendapatan kita setiap bulannya dan berapa besar nominalnya. Mungkin ini untuk beberapa orang nggak pasti ya besaran nominal setiap bulannya yang didapat, tapi paling tidak kita bisa memperkirakannya. Bagian ini tuh kalian sendiri yang paling tahu. Mungkin kalian bisa dapat pendapatan dari gaji suami, atau dari gaji istri jika istri bekerja, atau juga kalian bisa dapat keuntungan dari usaha yang kalian jalankan. Ini menjadi penting supaya kita tahu pengalokasiannya sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya, catat semua pengeluaran kalian setiap harinya dalam 1 bulan. Tujuannya adalah men-tracking kemana perginya uang kalian dan untuk evaluasi pengelompokan tiap pos dalam budget bulan berikutnya. Kadang kan kita sendiri nggak tahu gitu ya, kok tiba-tiba uangnya udah habis aja sih, ini tadi buat apa gitu. Nah, caranya untuk bisa mengetahui kita tuh harus setiap hari mencatatnya. Bahkan pas awal dulu aku tuh sampai catat loh, uang untuk parkir itu aku habis berapa aja. Seringkali kita tuh menyepelekan gitu ya, nominal kecil uang recehan gitu. Tapi pas dicatat itu kayak langsung kelihatan, wah nominalnya tuh lumayan juga ya. Mungkin sebagian dari kita tuh kayak ngerasa aduh ribet banget ya. Udah aktivitas seharian penuh, nanti masih harus ngerekap pengeluaran biaya-biaya apa aja yang kita transaksiin hari ini. Aku sendiri tuh dulu juga gitu, tapi aku men-challenge diriku sendiri untuk melakukan ini. Ya lama-lama menjadi ketagihan. Benar juga ya kata orang-orang, kebiasaan baik itu kadang juga harus dipaksa. Dan di akhir bulan, coba deh kalian buat resume, pengeluaran apa aja sih yang sebenarnya makan banyak budget dari uang kalian. Nah, biasanya tuh kalau aku over budgetnya tuh bisa di jajan. Emang anaknya doyan ngemil ya. Tapi setelah aku ngerti cemilan-cemilan itu tuh sebenarnya nggak baik buat aku, juga nutrisinya tuh sebenarnya juga nggak ada. Jadi aku coba pelan-pelan untuk kurangin jajan cimol, batagor yang sebenarnya tuh enak banget. Iya nggak sih? Nah, dan sering juga ini bocornya itu banyak untuk ngado pernikahan temen. Gitu nggak sih? Nah, ini contoh budget tracker aku di bulan Desember tahun lalu ya. Dan aku tuh selalu bikin summary juga ya. Nah, setelah kita tahu kebiasaan kita di bulan sebelumnya, uang kita tuh larinya tuh buat kemana aja sih? Setelah itu, biasakan untuk mengelompokkan pos-pos kebutuhan. Biasanya aku selalu mengelompokkan ke dalam 3 pos pengeluaran. Yang pertama ini pengeluaran wajib, dan biasanya nominalnya setiap bulannya itu sama dan gak berubah gitu loh. Yang kedua itu menabung. Nah, ini tuh challenge banget ya buat aku pribadi, karena aku tuh sebenarnya itu bukan tipe orang yang seneng nabung. Dan aku berusaha untuk menantang diriku sendiri karena aku tahu ini tuh baik untuk aku. Dan yang terakhir ini pengeluaran yang berubah.
Nah, biasanya nominalnya ini bisa bertambah atau justru malah kurang dari yang sudah kita anggarkan sebelumnya. Untuk masing-masing pos, kalian sendiri ya yang tahu apa sih menjadi kebutuhan kalian dan apa yang harus menjadi prioritas kalian. Untuk yang sudah menikah akan sangat berbeda dengan mereka yang masih single. Tapi di sini prinsipnya sama, utamakan kewajiban. Mungkin kalian punya cicilan atau untuk bayar sekolah anak, dan tantang diri kalian untuk menabung. Ini penting banget untuk kalian. Dan yang terakhir, coba sekali untuk menekan angka pengeluaran yang memang sebenarnya itu tidak terlalu krusial atau penting untuk kalian. Mungkin kita tidak akan pernah tahu seberapa banyak usaha yang kita lakukan dan nanti akan kembalinya seberapa, tapi yang wajib kita tahu, kita tuh harus sangat berusaha, belajar untuk mengelola apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itu adalah salah satu contoh rasa bersyukur kita kepada Tuhan. Next, di video selanjutnya nanti kita bareng-bareng belajar untuk bikin budget planning untuk bulan Oktober ya. Aku harap video ini bermanfaat untuk kalian yang bingung dan ingin memulai untuk mengatur keuangan kalian. Dan untuk kalian yang baru aja nonton video ini, jangan lupa ya untuk like, subscribe channel aku, dan juga share video ini ke sosial media kalian, supaya lebih banyak lagi orang yang bisa mendapat manfaat dari video yang aku bagikan ini. Tetap jaga kesehatan dan see you on next video. Bye-bye.